Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru fi dinil Islam ila yaumil qiyam amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan, Dewan Pengawas Yayasan, beserta Dewan Pengurus Yayasan Al-Azhar Harjain, yang kami hormati segenap Dewan Guru SMK Cordova Margoyoso, bil khusus yang kami hormati, kami banggakan segenap panitia MPLS SMK Cordova Margoyoso tahun ajaran 2020-2021, serta yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan siswa baru, peserta didik baru SMK Cordova Margoyoso. Dengan ucapan alhamdulillah, kita panjatkan syukur bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehingga masih dapat melakukan agenda penting dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran 2020-2021, yaitu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Di mana ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui pada MPLS tersebut. Namun di sini izinkan saya selaku Kepala Sekolah SMK Cordova Margoyoso akan menyampaikan beberapa hal secara umum dan secara khusus terkait dengan SMK, MPLS, serta SMK Cordova yang kita cintai ini. Yang pertama, secara umum tentang SMK, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2020, SMK itu merupakan satu pendidikan formal yang dilakukan atau dijalani oleh siswa setelah lulus SMP maupun MTS. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 serta Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 15 mengatakan bahwa hakikatnya SMK itu adalah sekolah yang mengutamakan pengembangan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Jadi kalian di sini nanti dalam belajar harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan kompetensi kalian, untuk mengembangkan potensi kalian, agar supaya saat selesai sekolah di SMK kalian siap terjun di dunia industri, atau nanti yang melanjutkan pada jenjang berikutnya mengambil satu jurusan vokasi tertentu, di mana di SMK Cordova ini yang kalian pilih itu mempunyai 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah farmasi, di mana nanti kalian dididik menjadi calon tenaga ahli apoteker atau calon wirausahawan di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua jurusan multimedia, di mana kalian nanti akan dididik menjadi calon-calon pencipta konten-konten kreator atau ahli dalam perfilman, baik editing maupun menjadi calon-calon sutradara handal. Kemudian TBSM adalah satu jurusan yang kalian akan dididik mulai dari mengenal jenis-jenis mesin sepeda motor sampai memperbaiki hingga menjadi tenaga bengkel yang ahli baik di perusahaan maupun di kewirausahaan kalian. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, jurusan yang ada di SMK Cordova ini adalah jurusan kimia industri, di mana kalian nanti akan dididik menjadi calon peneliti atau calon dari kontrol quality sebuah makanan atau produk-produk makanan, di mana pasca kalian sekolah akan menjadi calon kontrol quality sebuah makanan, baik kalian nanti bekerja di laboratorium pemerintah maupun ada di perusahaan-perusahaan makanan tersebut. Itu adalah salah satu kenapa kalian memilih SMK, dan kalian harus tahu itu. Kemudian yang kedua,
kami sampaikan, apa sih hakikatnya MPLS itu? MPLS ini adalah rangkaian kegiatan resmi yang diatur oleh pemerintah, di mana aturannya ada di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2016. Ada beberapa kalimat atau ada beberapa kalimat atau katakanlah satu sebutan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini yang mungkin saat ini adalah MPLS, kemudian dulu bisa disebut MOS atau masa orientasi siswa, atau ada lagi masa orientasi peserta didik baru atau MOPD. Namun pada hakikatnya semua itu adalah kegiatan yang menurut peraturan tersebut atau peraturan Menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2016 itu adalah awal kegiatan umum yang dilaksanakan saat tahun ajaran baru untuk menyambut kedatangan peserta didik baru, yaitu kalian semua yang saat ini sudah diterima, sudah melakukan daftar ulang. Kami ucapkan selamat, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian semua untuk menjadi murid SMK Cordova ini. Perlu kalian pahami juga, kalian ketahui juga, SMK Cordova memiliki satu hal khusus, di mana di samping disebut SMK yang berbasis industri adalah SMK yang berbasis pesantren. Kalian perlu tahu dan tidak perlu takut, ada beberapa orang yang berimage bahwa siswa SMK Cordova nanti wajib menghafal Al-Quran, wajib membaca kitab kuning. Itu di sini menjadi satu pilihan buat kalian. Merupakan SMK Cordova ini mengimplementasikan atau menerapkan doa yang sering kalian baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dipraktekkan atau diterapkan di SMK Cordova ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya kalian dalam hidup di dunia ini dibekali dengan beberapa kompetensi, di mana kalian sudah memilih masing-masing jurusan. Kemudian fil akhirati hasanah itu adalah dilaksanakan di SMK Cordova ini dengan membuat satu moto SMK berbasis pesantren. Jadi kalian selesai di SMK Cordova ini menjadi alumni pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan agama kalian dapatkan. Dan untuk keperluan di dunia pendidikan vokasi atau keahlian beberapa jurusan tadi itu kalian dapatkan. Nah, maka dari itu saya ucapkan selamat. Kalian saya sebut sebagai siswa yang mempunyai satu keberuntungan karena sudah masuk dan diakui menjadi santri oleh beliau, yaitu Dewan Pembina Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah. Semoga kita semua nanti diakui oleh beliau sebagai santri dari dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang terakhir saya sampaikan kaitan dengan MPLS. Satu, bahwa kegiatan ini memang formal diatur oleh peraturan Menteri Pendidikan. Yang kedua adalah sarana untuk mengenal kalian, sarana untuk mempererat silaturahmi, sarana untuk menuntun kalian menjadi siswa yang disiplin, supaya nanti tujuan kalian belajar di SMK Cordova ini bisa berhasil 3 tahun ke depan sehingga menyandang sebagai alumni SMK Cordova. Di MPLS ini nanti kegiatan-kegiatan itu akan diatur oleh panitia MPLS, dan saya minta tolong kepada kalian untuk mengikuti semua rangkaian yang disiapkan dan diatur serta diagendakan oleh panitia MPLS tersebut. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat bergabung. Semoga kita menjadi keluarga besar SMK Cordova dan menjadi orang yang sukses. SMK bisa, SMK Cordova sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Cordova Margoyoso Pati. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan bagaimana cara belajar efektif terkait tentang kegiatan MOPD tahun pelajaran 2020-2021 ini. Belajar efektif di masa pandemi, ini yang kami akan sampaikan. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini kita baru diberikan ujian bahwa kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga mau tidak mau semua lembaga pendidikan harus mengikuti aturan yang ada dari pemerintah atau gugus tugas COVID-19. Di SMK Cordova tahun pelajaran 2020-2021 ini tetap kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada di Dinas Pendidikan terkait tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, di tahun pelajaran mendatang ada dua konsep yang akan kita berikan kepada anak-anak semua, yaitu pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran secara daring yang sudah kita siapkan melalui media web belajar SMK Cordova. Anak-anakku semua, di dalam masa belajar, bagaimanapun juga kita memahami bahwa belajar itu bisa dilakukan dari mana saja, di mana saja, kapan saja, atau dengan siapa saja. Ingat, tidak pergi ke sekolah bukan untuk alasan tidak belajar di rumah, tetapi semua lebih dari itu bahwa belajar mandiri di rumah memberikan kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Ada beberapa hal atau beberapa trik bagaimana kita bisa efektif belajar supaya apa yang kita pelajari bisa terserap dalam otak pikiran kita secara maksimal. Satu, bagaimana cara kita belajar yang efektif? Yang pertama adalah kalian harus menentukan waktu atau jadwal belajar yang sesuai dengan waktu yang kalian senangi. Bisa di pagi hari, siang hari, atau di malam hari. Karena masing-masing siswa mungkin memiliki daya konsentrasi yang berbeda dalam pemilihan waktu untuk belajar. Kecuali kalau di dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah sudah barang tentu sudah ada jadwal yang diberikan dari sekolah. Oleh karena itu, yang pertama adalah bagaimana kalian memberikan atau belajar supaya efektif adalah menentukan waktunya dulu. Contoh misalnya, di pagi hari, kalian sudah merencanakan bahwa pagi hari saya akan belajar materi matematika, mungkin kimia, atau pelajaran produktif yang SMK, itu diberikan atau dijadwalkan khusus. Kalian merencanakan sendiri, kemudian kalian tulis sendiri, dan kalian tepati. Insya Allah nanti kalian bisa belajar dari sini adalah bagaimana belajar berdisiplin waktu, belajar berkomitmen untuk selalu belajar sesuai dengan waktu, sesuai dengan jadwal yang kalian tentukan sendiri. Ini khusus untuk yang sedang belajar di rumah atau dalam masa pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, cari tempat yang nyaman, yang menurut kalian paling enak, paling kalian sukai. Belajar di rumah itu bisa dilakukan di kamar, bahkan bisa di teras rumah, atau dimanapun yang kalian anggap paling nyaman dengan cara belajar yang kalian sukai. Di sini ada beberapa contoh, mungkin bisa di lapangan, bahkan ada di tempat-tempat khusus yang mungkin barangkali orang lain tidak merasa nyaman, tetapi menurut kalian itu nyaman, oke-oke saja. Atau bahkan dengan gaya yang bagaimana yang kalian sukai, itu akan memberikan kenyamanan. Ketika otak merasa nyaman, serapan materi atau serapan pelajaran yang kalian pelajari akan lebih maksimal. Yang ketiga adalah
carilah metode belajar yang sesuai. Dari masing-masing individu tentu memiliki karakteristik metode belajar yang berbeda. Ada yang suka membaca, kemudian ada yang suka mendengarkan saja atau melihat dengan visual, mungkin ada yang sambil menulis atau mendengarkan menulis atau kombinasi dari tiga-tiganya. Tetapi yang paling optimal adalah mencari metode cara belajar sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Metode belajar yang sesuai tentu akan memberikan kualitas ilmu yang akan diterima, sehingga untuk memaksimalkan hasil atau memaksimalkan daya serap apa yang sedang kalian pelajari, coba pikirkan metode belajar yang kamu anggap paling sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mencoba mempelajari beberapa materi yang sedang kalian pelajari supaya lebih efektif, supaya lebih mengena, dan supaya lebih maksimal dalam penerimaan materi. Adapun cara yang lain supaya belajar itu lebih efektif adalah menjalani pembelajaran dengan disiplin. Kita tahu bahwa semua orang disiplin adalah yang paling penting. Bahkan ada pepatah, disiplin adalah kunci keberhasilan. Ketika kalian sudah menetapkan jadwal yang seperti Bapak sampaikan di awal tadi, cobalah untuk selalu berdisiplin, mentaati, walaupun itu dari konsep kalian masih sendiri, tetapi komitmen yang tinggi untuk menepati waktu yang kalian tentukan itu adalah salah satu contoh bentuk disiplin yang tinggi. Belajar dengan lama yang teratur, tidak tergoda dengan kegiatan lain pada saat belajar, itu juga merupakan bentuk dari disiplin waktu. Yang berikutnya adalah ketika kita mempelajari sesuatu, kemudian atau mendengarkan sesuatu materi, melihat sesuatu pembelajaran secara visual, cobalah untuk mengambil secerpit kertas, kemudian menyiapkan pulpen, dan tulislah inti sari dari setiap materi yang sedang kalian baca atau materi yang sedang kalian dengarkan atau kalian lihat, untuk kamu tuliskan sesuai dengan kalimat, sesuai dengan kata-kata yang kalian pahami, sehingga itu akan menjadi inti dari materi yang kalian pelajari. Ini akan menambah tersimpan materi-materi itu di memori otak kita. Menuliskan beberapa langkah selanjutnya setelah membaca atau mendengar dan menguatkan ilmu agar lebih tertanam lama di dalam otak kita. Kemudian yang berikutnya adalah tentu untuk bisa belajar dengan baik, jangan lupa kita selalu menjaga stamina tubuh. Makan teratur, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tentu olahraga yang teratur. Olahraga ringan dalam belajar bisa dilakukan mungkin dengan stretch up atau olahraga ringan yang lain, sehingga otot-otot di dalam tubuh kita akan menjadi lemas, sehingga kita bisa lebih nyaman untuk berlama belajar, bisa lebih lama untuk memahami suatu materi yang sedang kita pelajari. Baik anak-anak semua, peserta didik SMK Cordova, ingat bahwa SMK Cordova memberikan kenyamanan untuk belajar kepada peserta didik, entah itu dari rumah atau di sekolah, sehingga insya Allah nanti apa yang kalian cita-citakan untuk belajar di SMK Cordova sesuai dengan jurusan atau kompetensi kalian masing-masing bisa lebih maksimal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua untuk selalu menuntut ilmu, belajar untuk bisa mengembangkan diri kita untuk yang lebih baik. Sekian, sampai ketemu di SMK kita tercinta, SMK Cordova. Tetap semangat, jaga jarak, hidup sehat, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang tersayang? Pada hari ini kalian telah menjalankan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh SMK Cordova dan dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Juni ya. Pada hari ini tanggal 9 Juni kita tidak bisa melakukan MPLS sebagaimana biasanya karena masa new normal, sehingga ada beberapa materi yang memang hanya bisa didaringkan. Saya perkenalkan dulu ya dengan diri saya sendiri. Nama saya Nurin Nismatin Habibah dan pada hari ini kebetulan saya mendapatkan amanah untuk membahas tentang tata tertib SMK Cordova gitu. Kenapa sih kita harus perlu bahas tata tertib? Karena kalau kita tidak membahas tata tertib, itu ibaratnya kita punya barang tapi tidak punya tata aturan pemakaiannya. Nah, kalau kita punya barang dan tidak punya tata aturan pemakaiannya, itu akan menjadikan dalam penggunaannya itu lebih mudah rusak. Maka agar bisa menjalankan dengan baik, kita menggunakan aturan itu. Sebagai halnya ketika kita belajar di sekolah, tentu ada yang namanya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib di sekolah itu digunakan agar kalian itu punya rambu-rambu dalam menjalankan masa pembelajaran di SMK ini ya. Beberapa hal yang saya sampaikan meskipun tidak semuanya karena saya mengambil poin-poinnya saja dan nanti untuk mendapatkan lebih lengkap akan dibicarakan ketika ada pembelajaran secara daring atau luring ya. Di sini saya membahas ada sekitar 10 poin ya tentang tata tertib di SMK ini. Pertama, saya akan membahas tentang pakaian ya, pakaian bersekolah. Pakaian itu sesuatu yang muncul di mana orang itu bisa menilai langsung dari segi melihat kita berpakaian ya. Meskipun kita nggak kenal, tapi ketika kita menjadi seorang pelajar dengan menggunakan pakaian apapun itu akan terkenal ya. Karena apa? Pakaian itu adalah identitas dari kita, identitas dari sekolah kita. Dalam menggunakan pakaian sekolah, bagi siswa baru tentu bajunya juga masih baru ya, dan mungkin baru keluar dari penjahit ya, atau masih proses penjahitan. Ketika membuat seragam ini ditentukan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh sekolah. Misalnya ketika menggunakan seragam OSIS atau seragam pramuka ya untuk bawahannya yang laki-laki itu jangan sampai melanggar tata tertib karena sebagian anak-anak itu kadang ketika membuat seragam itu bawahannya dibuat pensil padahal secara aturan tidak diperkenankan gitu. Ketika kalian menggunakan yang celana seperti itu maka berakibat apa? Akibatnya mungkin sekali penegur, 2 kali ditegur, 3 kali pencatatan. Ketika kalian hal itu diulang-ulang pelanggaran secara terus-menerus menjadikan kalian belajarnya juga tidak nyaman. Nah, ketika menggunakan seragam, kita juga sudah menentukan agar sesuai antara jurusan satu dengan yang lainnya. Hari Senin sampai Sabtu juga harus tertata dengan baik. Untuk pakaian seragam itu Senin Selasa kita meminta atau disepakati menggunakan baju OSIS, Rabu Kamis kejuruan, Jumat Sabtu adalah pramuka. Itu untuk berkaitan seragam. Begitu juga dengan perempuannya ya. Kalau laki-laki saya menggarisbawahi itu berkaitan dengan celana agar tidak menggunakan pensil. Sedangkan untuk perempuannya ini biasanya kerudung ya, karena kerudung itu sudah punya standar sendiri. Biasanya anak-anak itu menggunakan kerudung yang berasal dari sekolah yang dulu atau menggunakan mereknya sendiri. Padahal kalau dari sekolah sudah ditentukan. Yang kedua, pakaian olahraga. Pakaian olahraga ini menggunakan pakaian yang sudah semestinya ya, di mana anak-anak sudah mendapatkan ukurannya sesuai. Tapi pada fakta yang ada di lapangan, terkadang anak-anak itu mengecilkan sendiri sehingga membentuk lekuk tubuhnya. Padahal ketika pakaian olahraga itu dipersempit, itu menyebabkan kalian itu kurang leluasa untuk bergerak, sehingga kesulitan untuk melakukan praktek dalam berolahraga. Selain berkaitan dengan pakaian olahraga, juga berkaitan dengan pakaian di lingkungan sekolah ya.
Kadangkala ketika kalian mengikuti ekstra memang tidak menggunakan baju seragam, tetapi kalian tetap memperhatikan etika ketika berada di lingkungan sekolah. Ketika mengikuti ekstra misalnya kalian tidak menggunakan seragam, maka pakaian pun disesuaikan, yaitu pakaian yang sopan dan juga masih menutup aurat bagi perempuan. Pakaian yang sopan itu bagaimana? Kalau laki-laki atasannya itu menggunakan pakaian yang ada kerahnya, ya. Kalau kaos ya harusnya berkerah, kalau baju ya harusnya bajunya yang sesuai, ya. Itu adalah pakaian ketika berada di lingkungan sekolah, ya. Dimana di lingkungan sekolah itu maksudnya di luar dari jam pembelajaran. Selain itu pakaian di luar sekolah, pakaian luar sekolah ini juga harap diperhatikan, terutama khusus bagi perempuan. Kadangkala ketika berangkat sekolah itu menggunakan pakaian tertutup, tapi ketika di rumah itu tidak tertutup. Nah, hal-hal penting ini yang perlu diperhatikan karena kita kembali bahwasanya SMK kita adalah SMK Cordova yang menggunakan basic pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu berkaitan dengan pendidikan agama yang dijunjung tinggi, sehingga pakaian di sekolah itu juga harap untuk diperhatikan. Jangan sampai kita membiarkan, ya, tubuh kita tidak menggunakan pakaian yang semestinya atau mereka tidak menutup aurat. Dan apalagi kalau sampai difoto, diupload baik di Instagram atau Facebook atau yang lainnya dan kalian menggunakan label SMK Cordova, itu sangat mengkurang nyaman sekali gitu. Karena apa? Nanti akan masuk dalam kriteria pencatatan pelanggaran gitu. Yang kedua itu adalah kerapian, ya. Ketika orang melihat kita itu rapi secara pakaian, tapi juga kita harus melihat rapi secara penampilan. Penampilan itu seperti apa, ya? Kalau pakaian itu tidak hanya pakai dalam arti seragam aja, tetapi baju itu juga dirapikan, ya. Misalnya disetrika, ya, biar bentuknya licin, harum gitu. Apalagi dengan adanya kultur pondok, meskipun kultur pondok harus ditunjukkan, meskipun di pondok dengan kendala apapun yang ada, tetap kita mengupayakan kerapian dari pakaian itu sendiri. Yang kedua, rambut dan kuku. Rambut ini juga ada ketentuannya. Bagi laki-laki itu rambutnya tidak boleh melebihi dari 2 cm, ya. Kalau lebih dari 2 cm maka akan mendapatkan sanksi atau peneguran. Sebagiannya dengan kuku, ya. Kuku biasanya anak-anak lebih condong untuk diwarnai biar kelihatan cantik, ya. Tetapi selagi masa pembelajaran, kuku itu dibiarkan alami saja, tidak ada pewarnaan gitu. Terus selain berpakaian, rambut, kuku, nah juga ketentuan dengan yang sering trendy itu adalah menggunakan kawat gigi dengan alasan untuk kecantikan atau yang lainnya. Kalau dari tata aturan kita memang tidak membahas itu, tetapi itu tidak perlu untuk dilakukan karena perawatan seperti itu mahal, apalagi pelajar. Nah, lebih baik uangnya digunakan untuk sekolah aja. Terus yang keempat adalah tidak bermake up, ya. Kalau make up itu sesederhana mungkin, dalam artian hanya pakai bedak saja. Kita tidak memperkenankan siswa itu bermake up berlebihan dalam arti lipstik, eyeshadow, atau ketika mau konser atau kontes kecantikan, nggak boleh seperti itu. Nah, itu melanggar dari tata aturan SMK itu sendiri. Berikutnya adalah tidak bertindik, ya. Kalau perempuan itu pasti punya tindik, yaitu digunakan untuk anting-anting, tetapi tindiknya juga sewajarnya, hanya di telinga, ya. Kalau laki-laki yang bertindik itu bagaimana? Itu jelas tidak diperkenankan, karena ketika kalian bertindik itu nanti pengobatannya akan semakin lama. Dan dampaknya karena kita sekolah SMK berbasis SMK, di mana SMK itu condongnya ke pekerjaan, dalam rekrutmen pekerjaan itu juga berpengaruh terhadap tindik kalian. Nah, itu adalah pasal 2 tentang kerapian. Saya akan membahas tentang pasal ketiga. Pasal ketiga itu atau poin ketiga tentang disiplin, ya. Tadi kita sudah bahas tentang tata cara berpakaian, kedua kerapian, yang ketiga ini adalah saya bahas tentang kedisiplinan, ya. Disiplin itu cerminan dari diri sendiri, gitu kan? Karena orang disiplin itu tidak muncul dengan otomatis, tetapi itu adalah bentukan dari sebuah habit atau kebiasaan. Orang yang disiplin itu bagaimana sih? Ya, disiplin itu
hadir tepat waktu, hadir dan pulang tepat waktu. Hadir dan pulang tepat waktu berarti ketika proses pembelajaran luring atau tatap muka, maka kita datang ke sekolah itu bukan jam 7 tet ya, tetapi jam 7 kurang. Jam 7 kurang misalnya kita sampai sekolah maksimal jam 6:50 ya. Sehingga kita masih punya waktu 10 menit untuk bisa santai sejenak untuk persiapan mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan hal pulang. Ketika pulang itu kita tepat waktu sesuai dengan tata tertib yang ada. Kalau pulangnya adalah jam 2:20, maka pulangnya seperti itu. Kalau pulangnya sebelum dan itu juga tidak prosedur izin, tidak ada kepentingan apa-apa, maka masuknya adalah membolos atau pelanggaran. Ya. Itu ada kedisiplinan. Yang selain hadir tepat waktu, kita juga wajib mengikuti mata pembelajaran, di mana mata pembelajaran itu kita harus wajib mengikuti semuanya. Jika ada kendala karena tidak bisa ikut, maka kita harus izin. Misal di tengah pelajaran hari ini kondisi badannya tidak enak, tidak bisa mengikuti pembelajaran jam ke-3 dan 4. Nah, ketika kita jam 1 ke 2 itu sudah ikut, jam 3, 4 tidak bisa ikut, maka kita perlu izin. Izinnya kepada guru mapel atau minta surat izin kepada yang bertugas. Gitu. Selanjutnya saya bahas tentang fasilitas ya. Ini masuk dalam kedisiplinan juga. Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah sebagaimana mestinya ya. Misalnya kalau di kelas itu fasilitas yang ada adalah lampu, stop kontak, terus kipas angin digunakan semaksimal mungkin dan seperlunya saja ya. Jadi ketika masuk dan pulang itu sudah dikondisikan dan sudah dimatikan, karena kalau kita pakai seringnya pakai iya tapi perawatannya yang tidak dikerjakan gitu. Atau fasilitas yang lain misalnya ketika kita ada di laborat, kita juga menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tata aturan yang harus diberlakukan. Kalau tidak sesuai maka akan rusak. Ketika rusak akan menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Terus siswa diminta tidak mengaktifkan HP saat pembelajaran. Ya. Mulai dari jam 7 sampai jam pulang siswa tidak boleh mengaktifkan. Kecuali jika ada mapel tertentu guru meminta, itu pun didampingi oleh guru mapel itu gitu ya. Kelima adalah menggunakan seragam sekolah sebagaimana mestinya ya. Meskipun tadi saya membahas tentang seragam, saya tekankan kembali lagi wujud kedisiplinan itu adalah juga dapat dilihat dari seragam siswa itu sendiri. Karena kita punya tata aturan bagaimana berseragam sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Setelah membahas poin ketiga adalah kedisiplinan, maka poin selanjutnya atau keempat itu kebersihan dan ketertiban. Ya. Setelah anak itu disiplin, berangkat dengan baik, pulang dengan baik, nyaman di sekolah, maka tempat itu akan lebih nyaman lagi jika kebersihan dan ketertiban itu terjaga. Misalnya saja, ya, menjaga kebersihan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Ya siapa yang punya peran ini adalah kita semua ya, tidak hanya Bapak Ibu guru, para karyawan, tapi semua siswa yang ada di SMK Cordova punya kewajiban yang sama, yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Termasuk di dalamnya kita memudahkan kinerja dengan membuat jadwal piket kelas, sehingga setiap hari ada siswa yang bertugas untuk menjalankan kebersihan itu sendiri. Ketika jadwal itu dibuat, meminimalkan terjadinya perselisihan di kelas itu. Karena apa? Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Selain menjaga membuat piket kelas, juga menjaga fasilitas ya, yaitu termasuk tugas dari piket itu sendiri selain menyapu, jurnal, termasuk buku absensi itu masuknya di dalam fasilitas kelas. Setelah itu bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam ya, karena itu masuk dalam ketertiban. Menjaga barang yang dipinjam, baik itu adalah penggunaan barang laborat atau perpustakaan. Barang yang ada di perpustakaan apa yang dipinjam, misalnya buku. Jika buku itu rusak ketika kalian meminjam, maka punya kewajiban. Selain lapor, ada kompensasi tersendiri. Begitu pula dengan alat laborat, itu juga harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh para petugas tadi. Poin kelima yaitu kedisiplinan berkendara ya.
Kenapa poin kelima dibahas? Karena ketika kalian tidak disiplin di kendaraan, itu bisa membahayakan dengan diri kalian sendiri. Sehingga ketika membahayakan, apa yang terjadi? Akan mudah terjadi kecelakaan. Agar tidak seperti itu, maka kedisiplinan dalam berkendara pun diatur. Apalagi di usia kalian sebagian masih belum memiliki SIM, sehingga tetap kehati-hatiannya diperhatikan. Kedisiplinan berkendara itu apa yang perlu diperhatikan, yaitu menggunakan kendaraan yang sesuai standarnya, di mana kendaraan itu harus ada spionnya, ya, dilengkapi spion, knalpot, dan ban juga yang standar. Setelah itu, ketika kalian berkendara juga diminta atau wajib menggunakan helm sebagai alat pelindung kepala kalian. Dan siswa wajib memarkirkan kendaraan sesuai dengan tempat parkir yang telah ditentukan. Itu adalah poin kelima tentang kedisiplinan berkendara. Masih ada 5 poin lagi, yaitu poin ke-6, ya, berkaitan dengan upacara bendera atau peringatan hari besar, ya. Di dalam negara ini setiap hari Senin dalam bentuk wujud nasionalisme itu kita diperkenalkan dengan upacara bendera. Ya, karena setiap hari Senin SMK kita mengadakan upacara bendera. Selain hari Senin juga hari besar nasional lainnya, misalnya hari kelahiran Pancasila, hari Sumpah Pemuda, hari 17 Agustus. Termasuk selain upacara bendera, kita juga mengadakan acara peringatan hari besar keagamaan. Karena kita yang sekolah SMK Cordova itu adalah Muslim, maka yang diadakan adalah hari besar keagamaan agama Islam saja. Seperti Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Itu adalah contoh-contoh hari peringatan keagamaan. Pasal ke-7 kita bahas tentang domisili, ya. SMK Cordova adalah SMK yang berbasis pondok pesantren, di mana sebagian siswa kita tidak berasal dari lingkungan setempat. Ya, sebagian besar berasal dari beberapa kota yang berjauhan satu dengan yang lainnya, sehingga beberapa santri atau siswa tidak tinggal dengan orang tuanya tetapi mondok atau ngekos, ya. Bagi siswa yang mondok atau ngekos, maka diminta untuk mendatakan diri kepada sekolah berkaitan tempat tinggal yang ditempati, sehingga memudahkan pihak sekolah dalam memantau segala hal yang terjadi. Beda halnya dengan siswa yang tinggal di rumah, mereka pemantauannya ada di wilayah walinya masing-masing. Kalau yang santri, maka dengan SMK Cordova bisa bekerja sama dengan pondok pesantren setempat atau kos-kosan setempat yang ada. Pasal 8 yaitu larangan, ya. Selain ada tata aturan, kita juga berkaitan dengan larangan. Larangan itu pasal-pasal yang berkaitan mengingatkan pada kita semuanya hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan, ya. Misalnya saja tawuran, minum-minuman keras, berkata tidak sopan, atau menjadi bandar narkoba, atau misalnya membawa film porno, itu termasuk dalam pasal larangan, di mana kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu. Termasuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis, ya, pacaran, dalam arti kalian akan mendapatkan peringatan jika melanggar salah satu dari pasal tersebut. Tidak bisa pasal ini tidak saya ungkapkan satu persatu semuanya nanti, tetapi bisa didapatkan nanti ketika pembelajaran secara daring atau luring, gitu, ya. Pasal 9 berkaitan dengan tata krama, ya. Kita diminta membiasakan 5S, senyum, salam, sapaan, sopan, santun. Jadi bagi yang muda menyapa yang tua menegur yang muda, sehingga terjadi keharmonisan dalam berkomunikasi. Dan di lingkungan sekolah kita menggunakan bahasa komunikasi yang komunikatif dan santun, ya, sehingga menjadikan sekolah itu menjadi lebih nyaman. Pasal 10 yaitu berkaitan dengan ekstrakurikuler, ya. Ada ekstra yang diminta semua siswa mengikuti, yaitu ekstra kepesantrenan dan kepramukaan. Utamanya adalah kelas 10, ya. 10 11 ini
Karena apa? Itu adalah termasuk dari program unggulan dari SMK Cordova dengan SMK Cordova yang berbasis pondok pesantren. Yang kedua, setiap siswa diwajibkan mengikuti ekstra pilihan sesuai yang telah diminatinya masing-masing. Jadi silahkan selain ekstra wajib bisa memilih ekstra tambahan. Bisa jadi kalian mengikuti kepramuka dan kepesantrenan tetapi juga ikut voli. Untuk ekstra yang tambahan sesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Nah, ketika kita sudah membahas pasal-pasal atau poin-poin yang berada di tata tertib, maka tidak semua siswa kadang menjalankan dengan baik, tetapi kadangkala ada yang lalai. Bagi yang siswa yang lalai, maka akan mendapatkan peringatan atau baik lisan ataupun tertulis. Nah, tentu ada penghitungannya ya, atau skorsing. Skorsingnya seperti apa? Jika skornya atau poinnya antara 1 sampai 15, maka hanya sebatas teguran lisan. Ya. Terus jika 16 sampai 50, maka bisa tertulis atau pemberian sanksi yang edukatif serta pemberitahuan kepada wali murid atau orang tua. Jika melebihi 51 sampai 75, maka ada skorsing atau dirumahkan 3 hari. Jika 76 sampai 86 boleh diskorsing 7 hari atau 1 minggu. Jika 86 sampai 96 maka bisa tidak naik kelas, dan 96 ke atas boleh dikembalikan. Nah, dengan adanya acuan tersebut diharapkan siswa mampu mentaati tata tertib yang ada sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kalian sekolah pun dengan tentram. Beda halnya kalau memang sengaja sekolah untuk membuat kegaduhan, maka yang rugi kalian sendiri. Mungkin itu ya materi saya pada hari ini yang membahas tentang tata tertib SMK Cordova. Ya, karena berhubung sudah selesai, saya ucapkan semuanya. Jika nanti ada pertanyaan atau yang lainnya, kalian bisa nanti di kolom komentar atau bisa menanyakan langsung kepada saya. Demikian materinya saya berikan, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada segenap Dewan Pembina Yayasan Al-Zahra Hajain dan segenap pengurus Yayasan Al-Zahra Hajain, dan yang saya muliakan para kepala sekolah, Dewan Wakil Kepala Sekolah dan juga segenap guru-guru SMK Cordova, dan yang saya banggakan kepada segenap siswa-siswi baru SMK Cordova tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat dikaruniai kesehatan hingga saat ini dan mampu berkhidmah dan bertemu dalam keadaan yang bahagia, yaitu adalah pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Cordova. Di sini saya, Bapak Muhammad Suli Rizal, akan memberikan sebuah materi tentang NSDA atau Nilai Dasar Sholeh Akram kepada segenap siswa-siswi SMK Cordova kelas 10 yang saya banggakan. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Cordova, SMK yang berbasis nilai-nilai pesantren
dan juga berbasis industri. Di SMK Cordova ada sebuah kelebihan atau sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan SMK lainnya. Di sini selain diajarkan skill atau kemampuan dalam hal maksud saya adalah dalam kemampuan dalam penjurusan seperti multimedia yang mempelajari teknologi informasi seperti farmasi dalam hal pengobatan, kimia industri, dan juga teknik dan bisnis sepeda motor. Setiap siswa digembleng untuk dapat mempunyai kemampuan keahlian di bidangnya masing-masing, tapi juga diharapkan mempunyai karakter yang kuat dan mempunyai karakter pesantren, yaitu karakter ala santri yang dalam hal ini mempunyai akhlakul karimah. Terima kasih. Di sini untuk itu Bapak ingin mengenalkan sedikit tentang apa itu nilai dasar soleh akrom. Anak-anakku sekalian, kalian diterima di SMK Cordova. Dalam hal ini pendiri sekaligus dewan pembinanya adalah Al-Mukarram Kiai Haji Zaki Fuad Abdillah. Beliau adalah sosok kiai yang memberi suri tauladan dan juga memberikan kita semua sebuah pancaran ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum yang kita perlu kaji, kita perlu pelajari sehingga kita nantinya insya Allah semoga menjadi makhluk atau manusia yang khairun nas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu adalah cita-cita kita semua, dan kebermanfaatan manusia selain dalam hal ini bidang agama tapi juga mempunyai bidang-bidang yang lainnya. Maka dari itu kalian nantinya akan dicetak menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Mulai dari seorang mungkin dalam bidang multimedia, ada yang seorang ahli di bidang periklanan atau konten kreator atau sebuah perfilman. Di bidang farmasi kalian bisa menjadi seorang yang ahli di bidang pengobatan, ya, pengobat apoteker. Di bidang permesinan TBSM kalian juga mampu membuat suatu inovasi-inovasi dalam bidang teknik dan bisnis sepeda motor, dan juga kimia industri. Kalian mampu menjadi seorang profesional di bidang kimia yang menjadi peneliti-peneliti di bidang industri tersebut. Nah, di bidang itu semua kalian di sini perlu mempunyai dasar yang kuat, yaitu adalah dasar-dasar nilai soleh akram. Apa itu? Agar nantinya menjadi manusia yang utuh, yaitu manusia yang mampu sempurna, yaitu insan kamil, ya, yang mampu mempunyai nilai kebermanfaatan dan juga mempunyai dasar keilmuan yang kuat dan mempunyai akidah yang benar. Amin. Nilai dasar soleh akram. Yang pertama, saya akan ingin mengupas dari kata soleh dan akram. Soleh itu adalah arti sebenarnya dalam sebuah penjelasan atau dalam pengertiannya adalah suatu hal manusia yang profesional, yang berguna, yaitu orang yang soleh itu adalah selain dia itu beribadah, dia mempunyai nilai-nilai kuat dalam tauhid dan juga mempunyai semangat untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga profesional, berhubungan profesional dengan antar sesama manusia. Jadinya dia bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu hubungan antara Allah dengan Allah, hubungan vertikal seimbang, dia mampu penuhi itu, penuhi kewajiban-kewajibannya seperti sholat 5 waktu, membayar zakat, dan juga bersedekah, dan juga menunaikan haji apabila mampu, dan juga puasa. Dan hubungan horizontal sesama manusia, hablum minan nas, juga dipenuhi,
yaitu berbuat baik kepada seseorang, saling menolong dalam hal kebaikan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga memberikan contoh kepada yang lainnya, mengajarkan ilmu yang dia miliki, dan tentunya ilmunya itu bersanad, harus tersambung agar tidak putus sampai kepada junjungan kita, kepada puncak keteladanan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku, kalian harus menjadi orang yang profesional, orang yang soleh, adalah orang yang profesional, yang mampu menyeimbangkan antara hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungannya dengan sesama manusia. Dia mampu penuhi itu semua dengan kewajiban dan hak yang dia punyai. Seperti itu. Jadinya yang kedua adalah nilai akram. Akram artinya adalah paling mulia, yaitu di sini kalian diharapkan menjadi seseorang yang mulia, yang mempunyai nilai dalam hal ini adalah nilai keteladanan dan nilai-nilai yang dibentuk sesuai dengan mental, karakter, mindset, dan perkataan dan hal-hal yang bersikap bermuatan dalam akhlak, atau dalam hal ini behavior, atau suatu hal yang dalam hubungan antar sesama manusia. Berarti kalian dituntut nantinya atau diharapkan menjadi orang yang mulia dengan satu jalan, yaitu dengan jalan menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang menjadi orang mulia saat dia mau menuntut ilmu. Dan disinilah di SMK Cordova kalian menuntut ilmu, kalian niatkan untuk menuntut ilmu, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kami harapkan tidak karena ingin jabatan atau ingin sebuah keduniawian atau harta atau pekerjaan dan lain sebagainya. Semua itu akan ikut apabila kalian mempunyai niat bahwa ilmu yang kalian cari, yang kalian tuntut di SMK Cordova itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Jadinya saya harap nanti mempunyai ilmu yang barokah, yang manfaat, dan saat kalian nantinya menjadi orang yang sukses, yang bermanfaat ilmunya, kalian secara serta-merta tidak akan susah untuk mencari pekerjaan atau nanti akan kesulitan dalam hal kehidupan. Insya Allah semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan beberapa tips untuk kalian bagaimana menuntut ilmu biar mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Tidak akan dapat orang menuntut ilmu seperti ngendikanipun atau yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, tidak akan dapat orang mendapatkan ilmu tanpa 6 syarat ini. Yang pertama adalah dzakain atau cerdas. Harus kuat hafalannya, harus mampu jadi orang yang cerdas, orang yang dalam hal ini berinisiatif, punya inovasi. Jangan jumut ya, jangan sekali-kali hanya sekedar ikut-ikutan, atau kita boleh ikut tapi harus kita juga kritis terhadap itu. Yang kedua adalah khirsin atau semangat ya. Khirsin, semangat adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana saat kita menuntut ilmu, jangan sekali-kali kita meremehkan guru kita, karena guru adalah seorang yang mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan ilmu kepada kita semua. Hormati dia sehingga kamu akan mendapatkan curahan kenikmatan ilmu itu nantinya. Kita harus memuliakan guru itu dengan bersungguh-sungguh. Dalam hal teman juga kita harus berlemah lembut, mempunyai toleransi dan sikap yang baik terhadap teman kita. Karena dengan sungguh-sungguh itu kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dalam bahasa Arab ada semboyan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya dan akan terwujud apa yang diinginkannya.
Yang ketiga adalah wastibarin atau sabar. Menuntut ilmu dituntut untuk sabar. Kenapa? Karena saat kita mungkin kurang paham dalam suatu materi atau kita kurang begitu berminat dalam suatu mata pelajaran atau pengajaran, kita harus sabar, kita harus telaten mengulanginya. Kalau dalam bahasa santri adalah kita mutolaah, kita mengulang-ulangi pelajaran itu sehingga kita nanti mendapatkan pemahaman itu. Jadi yang kita sebagai murid harus sabar, wastibarin. Yang keempat adalah wabulghatin. Kalau ini pasti sudah kalian dicukupi oleh orang-orang tua kalian, yaitu adalah dalam bulghatin adalah bekal. Dalam hal ini bisa bekal berarti adalah seperti kalau dalam bahasa Jawa sangu ya, seperti mungkin untuk bekal untuk makan, bekal untuk pakaian, bekal untuk bahkan mungkin untuk iuran atau untuk dalam hal ini yang menunjang proses pembelajaran. Karena itu penting, salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu adalah bekal wa bulghatin. Jadinya maka kita harus juga menghormati kerja keras dari orang tua kita yang membiayai kita, yang memberikan kita bulghah sehingga kita bisa belajar di SMK Cordova yang kalian nantinya akan ditempa menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Selanjutnya yang kelima adalah wa irsyadi ustadin. Wa irsyadi ustadin adalah bimbingan dari guru. Bimbingan dalam hal ini adalah sebuah ketelatenan timbal balik hubungan yang baik antara guru dan juga murid. Sehingga saat murid kalian bertanya atau kalian menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru, kalian mendapatkan ilmu itu dan bisa mempraktekannya di kemudian hari dengan baik, bahkan lebih baik. Karena seorang guru akan lebih bangga apabila muridnya dapat melampauinya atau lebih baik daripada dirinya. Tapi jangan sekali-kali kita sebagai murid merasa sombong atau merasa lebih tinggi daripada guru kita. Walaupun kita lebih pintar sekalipun dari guru-guru kita, kita harus wajib hukumnya takdim kepada beliau. Kita harus hormat dan selalu merasa rendah daripada guru kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah watuluz zamanin. Adalah sebuah penantian atau panjangnya sebuah waktu saat kita belajar. Maksudnya di sini adalah kita harus melampaui step by step dalam belajar di SMK Cordova. Kalau di sekolah ini ada 3 tahun masa belajar dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, maka kita harus ikuti step itu. Dan itu butuh waktu, tidak hanya sekejap itu selesai. Tulus zaman untuk mencari ilmu kita butuh itu. Agar dapat tuntas ilmu yang kita dapatkan selesai dan kita dapat menikmati lezatnya atau manisnya ilmu yang kita dapatkan di SMK Cordova tercinta ini. Nah, itu adalah 6 syarat untuk kita dapat mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat nantinya. Dan semoga kalian semua menjadi insan yang kamil, yang sempurna, yang mampu menerapkan ilmunya nanti pada masyarakat yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Dan Bapak sangat berharap pada kalian untuk selalu ingat kepada guru-guru kalian dimanapun berada, untuk mendoakan para guru-guru kalian yang masih ada maupun yang sudah tiada. Bacakan Fatihah pada beliau-beliau setiap selesai sholat maktubah. Insya Allah ketersambungan ilmu itu sampai ila yaumil qiyamah, sampai akhirat nanti. Dan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabiullah Muhammad SAW. Maka dari itu selamat belajar saya haturkan. Dan nantinya untuk anak-anakku, jadilah manusia yang soleh akram, yang mencari ilmu
semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Sekian dari Bapak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bapak mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.